Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Semoga Ananda dan beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kembali lagi dengan Miss Ine dalam pembelajaran tematik tema 1G subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Semoga Ananda di rumah masih semangat dalam melakukan aktivitas pembelajaran tematik ya. Sekarang Ananda, Miss Ine harapkan sudah membuka halaman 66. Silakan Ananda buka halaman 66. Ayo mengamati. Di rumah Nina ada berbagai jenis tanaman. Tanaman itu dirawat sesuai jenisnya. Di sini ada contohnya tanaman kaktus dan tanaman teratai. Bagaimanakah cara merawat tanaman kaktus? Tanaman kaktus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dan tidak boleh sering disiram. Sedangkan tanaman teratai dirawat di kolam. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Jika dirawat dengan baik, tanaman akan tumbuh dengan subur. Apakah kamu memiliki tanaman di rumah? Jika punya silahkan isi punya, jika tidak silahkan isi tidak. Nah, lalu kalian sebutkan bagaimana cara merawat tanaman kalian di rumah di tanda tanya. Selanjutnya, ayo bertukar cerita dengan temanmu. Mintalah temanmu bercerita tentang cara merawat tanaman. Ceritakan kembali informasi yang kamu peroleh di depan kelas. Untuk yang ini di skip saja atau dilewati. Nah, Miss Ine jelaskan dulu bahwa cara merawat setiap jenis tanaman itu berbeda-beda. Ada yang harus diletakkan di sinar matahari, ada juga yang harus dirawat di dalam air. Seperti itu. Kita lanjutkan ke halaman 67. Baik, sudah dibuka halaman 67-nya. Di sini ada ayo membaca. Deli senang bermain di rumah Nina. Suasana rumah Nina sejuk dan nyaman. Di halaman rumah Nina banyak bunga yang indah. Berikut percakapan antara Nina dan Deli. Bunga-bunga dan tanaman di rumahmu indah sekali, Nin. Nina menjawab, terima kasih Deli, kami sekeluarga senang merawat tanaman. Deli berkata, pasti keluargamu rajin merawat tanaman sehingga dapat tumbuh subur. Nina menjawab, betul Deli, kami berbagi tugas merawat tanaman. Pada percakapan tersebut, Deli memberikan pujian kepada Nina. Nah, pujiannya berupa bunga-bunga di taman rumahmu indah sekali, Nin. Nah, itu juga merupakan kalimat memberikan pujian. Lalu kalimat tanggapannya yaitu kalimat terima kasih Deli, kami sekeluarga senang merawat tanaman. Itu adalah kalimat tanggapan dari pujian yang Deli berikan kepada Nina. Lalu ada pertanyaan, dapatkah kamu memberikan pujian kepada temanmu? Jika kalian bisa memberikan pujian kepada temanmu, silahkan ditulis dapat atau iya. Kalau tidak bisa, kalian tulis tidak atau tidak dapat. Ayo saling memberi pujian. Berikan pujian terhadap kebiasaan baik temanmu. Misalnya temanmu yang senang merawat tanaman di halaman sekolah.
Mintalah temanmu untuk memberi tanggapan. Lakukan secara bergantian. Nah, karena kita kondisinya sedang belajar di rumah, silahkan kalian bisa praktikkan bersama ayah atau bunda, kakak atau adik mengenai memberikan kalimat pujian. Nanti kakak atau sanak keluargamu memberikan tanggapan atas pujian yang diberikan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke halaman 68. Silahkan Ananda buka halaman 68. Ayo berhitung. Pohon mangga Nina sudah berbuah. Buahnya cukup banyak. Ayah sudah memetik 23 buah mangga. Ayah memetik lagi 14 buah. Berapa banyak mangga yang dipetik seluruhnya? Mohon maaf, Miss Ine ulangi. Pohon mangga Nina sudah berbuah. Buahnya cukup banyak. Ayah sudah memetik 23 buah mangga. Ayah memetik lagi 14 buah. Berapa banyak mangga yang dipetik seluruhnya? Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan. Penjumlahannya yaitu penjumlahan dengan mengelompokkan benda. Dalam satu keranjang terdiri dari 10 buah mangga. Berarti yaitu sama dengan 1 puluhan. Jika ada 2 keranjang berarti 2 puluhan. Dan buah yang tidak ada dalam keranjang itu kita hitung satuan. Satuan diletakkan di belakang. Nah, 2 puluhan ditambah 3 satuan yaitu 23. Sekarang 1 keranjang 1 puluhan berarti 10. Kita hitung 4 mangga yang ada di luar atau 4 mangga yang bernilai satuan. 1 puluhan ditambah 1, 2, 3, 4 berarti 14 mangga. 23 ditambah 14 yaitu hasilnya 37. Jika Ananda tidak bisa menghitung secara satu-satu, silahkan Ananda bisa hitung dengan cara susun ke samping ataupun susun ke bawah. Pada contoh di sini Ananda menggunakan cara susun ke samping. Yang pertama, dijumlahkan dari angka yang berada di belakangnya. Angka satuannya terlebih dahulu. 3 ditambah 4 yaitu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Sedangkan setelah itu Ananda hitung angka puluhannya. 2 ditambah 1 yaitu 3. Diletakkan di depan angka 7. Jadi 23 ditambah 14 adalah 37. Nah, sekarang untuk latihannya, hitunglah banyak mangga pada gambar berikut. Nah, ada 2 keranjang mangga berarti bernilai 2 puluhan dan satuannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, tuliskan angka 2 di bagian depan dan angka 5 di bagian belakang. Jadi 25. 25 ditambah 3 keranjang yaitu bernilai berapa puluhan? Iya, betul sekali. Bernilai 3 puluhan sama dengan 30. Jadi 25 ditambah 30 yaitu hasilnya berapa? Kita tulis dengan cara susun ke bawah boleh, atau kita tulis dengan cara susun ke samping. 25 ditambah 30 yaitu hasilnya
55. Silahkan Ananda tulis secara mandiri di buku Ananda masing-masing. Sekarang kita berlanjut ke halaman 69, yaitu ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Pasangkan jenis buah dengan tanaman yang tepat. Nah, kita tarik garis. Manakah yang merupakan pohon kelapa dan menghasilkan buah kelapa? Kita tarik garis ke bagian pohon-pohon yang tepat. Silakan Ananda tarik garis pohon kelapa, pohon pisang, buah tomat, dan pohon jagung. Setelah selesai, Ananda lanjutkan ke bagian nomor 2. Pada bagian nomor 2, kita diperintahkan untuk memperhatikan gambarnya. Nah, yang pertama ada bagian A. Apa nama tanaman pada gambar di atas? Yang pertama kita kasih nama di dekat tanda tanya, yaitu kaktus dan teratai atau pohon kaktus dan bunga teratai. Lalu bagian B, bagaimana cara merawat tanaman tersebut? Kaktus dirawat dengan cara diberi sinar matahari dan jangan terlalu sering disiram. Ya, sekali lagi, kaktus dirawat dengan cara diberi sinar matahari dan jangan terlalu sering disiram. Sedangkan bunga teratai dirawat di dalam kolam. Sedangkan bunga teratai dirawat di kolam. Isilah titik-titik dengan tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Di sini ada beberapa keranjang jeruk, yaitu soal penjumlahan. Silakan Anda hitung berapa jeruk pada kotak yang pertama, lalu ditambahkan dengan jeruk yang berada di kotak yang kedua. Nah, di sini kalian hitung hasilnya. Tetapi sepertinya pada hasil perhitungan jeruk ini ada yang kurang tepat. Alangkah lebih baiknya Ananda hitung jawaban yang tepatnya seharusnya berapa buah setelah dijumlahkan. Jangan melihat ke gambar hasil dari penjumlahan jeruk ini ya, sepertinya ada yang keliru untuk hasilnya. Lalu untuk yang buah anggur, Ananda juga silahkan hitung. Satu tangkai buah anggur terdiri dari 10. Jika ada 3 tangkai ditambah 2 satuan jadi berapa? Hitung sampai ke bagian buah apel. Itu caranya sama seperti yang tadi Miss Ines sudah sampaikan. Nah, kita lanjutkan ke halaman 71 ya. Silakan Ananda dibuka halaman 71. Sudah dibuka halaman 71-nya. Nah, di sini ada kreasi di pembelajaran 4, yaitu membuat ranting pohon ya, atau pohon. Nanti kita simak bagaimana tata cara dan alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat pohon. Ayo berkreasi. Nah, tanaman banyak manfaatnya. Pepohonan membuat udara terasa sejuk dan segar. Pohon juga menghasilkan buah untuk dimakan.
Ayo membuat kreasi berbentuk pohon. Alat dan bahannya adalah kardus bekas, ranting pohon kering, kertas berwarna, lem, karton bekas tisu gulung, dan gunting. Serta cara membuatnya adalah 1. Pilihlah ranting pohon yang banyak cabangnya. Mintalah bantuan guru atau orang tuamu. Yang kedua, bersihkan ranting dari daun-daun yang masih menempel. Buatlah bentuk daun dari kertas warna hijau. Buatlah 2 buah untuk setiap bentuk warna yang sama. Tempelkan setiap pasangan daun sehingga mengapit rantingnya. Yang kelima, tempelkan daun-daun pada ranting. Lalu keenam, tempelkan bagian dasar karton tisu gulung ke permukaan kardus. Yang ketujuh, masukkan ranting ke dalam karton tisu gulung. Dan yang kedelapan, buatlah sebuah hutan dengan pohon-pohon yang kamu buat. Itu adalah tata cara membuat kreasi berbentuk pohon. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, untuk prakarya membuat pohon ini kita tidak usah praktekkan. Cukup dengan kita pahami alat dan bahan serta tata cara membuatnya saja. Karena di pertemuan sebelumnya sudah membuat prakarya membuat bunga menggunakan stik es krim dengan Miss Budi. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ayo menulis. Nina dan Deli membuat kreasi pohon bersama. Kreasi pohon buatan Deli sangat bagus. Nina memuji prakarya Deli. Bagus sekali karyamu, Del. Kertasnya digunting dan dilem dengan rapi. Terima kasih Nina, pohon buatanmu juga bagus. Coba perhatikan prakarya teman-temanmu, manakah yang menurutmu hasilnya bagus? Tuliskan pujian untuk 3 orang temanmu. Nah, bagian yang ini kita lewati saja. Kita langsung lanjutkan ke halaman 73. Ayo peragakan. Ada banyak jenis tanaman di sekitar kita. Ada rumput yang batangnya lemah jika tertiup angin. Semua bagian rumput bergoyang. Ada pohon mangga, batang pohon mangga kuat, daunnya juga lebat. Jika tertiup angin, hanya ranting dan daunnya yang bergoyang. Ada juga tanaman tebu, batang pohon tanaman tebu kecil. Batangnya ikut bergoyang jika tertiup angin. Ayo menirukan gerakan tanaman tertiup angin. Bergoyanglah ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang, sesuai gerak tanaman yang disebutkan gurumu. Di sini ada gerakan rumput, di mana tangannya ditaruh di atas dan dibuka. Jari-jari pun dibuka dan digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Ada juga gerak tanaman tebu yang gerakannya yaitu tangan ditaruh di depan kepala dan ditempelkan antara kedua tangan seperti pada gambar, lalu digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Serta yang terakhir gerak pohon mangga. Gerak pohon mangga, kedua tangan digoyangkan ke kanan dan ke kiri dengan jari-jari yang rapat. Itulah contoh gerakan-gerakan pohon yang tertiup angin. Ada gerak rumput, gerak tanaman tebu, dan gerak pohon mangga. Kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih halaman 74. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1. Tuliskan kalimat pujian sesuai cerita berikut. Ibu membuat kue untuk Nina. Kue buatan ibu sangat enak.
Kalimat pujiannya adalah seperti apa? Wah, kue buatan ibu enak sekali. Itu adalah kalimat pujian untuk ibu karena sudah membuatkan kue yang enak. Lalu yang kedua, Deli mengikuti lomba lari. Deli juga menjadi juara. Kalimat pujiannya adalah seperti apa? Wah, Deli hebat sekali menjadi juara lomba lari. Wah, Deli hebat sekali. Deli menjadi juara lomba lari. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Pasangkan gambar gerakan dengan pohon yang ditiru. Nah, pada gambar terdapat gerakan-gerakan meniru gerakan pohon. Ada gerakan pohon mangga, rumput yang bergoyang, dan juga ada gerakan pohon tebu. Silakan Ananda pasangkan. Nah, itu saja pembelajaran hari ini dari Miss Ine. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang dimengerti. Boleh ditanyakan secara pribadi kepada Miss Ine ya. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.